Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuka sebuah kiriman atau paket dari teman kita yang ada di Kalimantan. Paket apa itu? Ya kita simak yuk. Ini adalah paketnya. Oke, kita keluarkan ya. Kalau dilihat, ini dari Mas Yusuf, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ya, dikirimkan kepada kita. Oke, kita buka aja ya. Oke bro, kita buka ya. Ya, ini adalah satu buah crankcase kanan kiri punya motor Honda Tiger ya. Ya, motor Honda Tiger. Ya, motor Honda Tiger. Motor ini ingin dibikin project pembikinan jalur oil cooler. Nah, oke. Ya, pokoknya pindah di sini aja ya biar kelihatan. Saya belum mengucapkan salam tadi ya. Belum menyalam teman-teman DSM. Coba lagi di channel kita untuk teman-teman DSM. Ini ada kiriman sebuah kalter dari Mas Yusuf dari Kota Waringin ya, Kalimantan Tengah. Tadi udah dibuka di awal. Beliau mengirimkan sebuah dua crankcase Honda motor Tiger. Beliau mengirimkan nih, yang pertama membuat project jalur oil cooler ya. Jalur oil cooler di sini tidak akan aku bahas karena jalur oil cooler sudah ada di video yang lain. Bisa dicek videonya pembikinan jalur oil cooler, pemasangan oil cooler dengan benar. Bukan hanya sekedar variasi atau tipu-tipu aja ya. Bisa dicek di video yang channel saya, video yang lain. Di kesempatan ini aku ingin menjawab dari beberapa pertanyaan dari komen di video, DM di IG yang masuk, yaitu masalah tentang ini, rumah laker keras. Oke, rumah laker keras sama ini juga rumah laker keras. Rumah laker keras kenapa mas? Mungkin kita bisa dekatkan ya biar lebih enak menjelaskannya lebih detail. Kita geser kamera. Ya begini mas, apakah laker di keras itu harus kencang ya mas? Nah, jawabannya itu iya harus. Kenapa?
Yang paling sederhana itu kita harus tahu ya, harus ngerti prinsip cara kerja laker. Seperti contoh ini mas, laker ini yang bagian luar, bagian ini luar ini kencang, masuk di kalternya ini kencang. Nah tengahnya asgir itu bisa masuk enak. Sama, semua itu laker sama prinsipnya. Ini juga sama. Laker ini masuk di kalter ini ya kencang, tapi ini bisa muter tengahnya. Kalau dimasukin astrasi transmisi ya bisa masuk. Simpel toh jawabannya. Karena prinsip kerja laker itu seperti itu. Ini contoh laker ya. Anggap aja ini laker kertas. Yang muter itu bagian tengah ini mas. Nah ini yang tengah. Kalau yang luar ini dia mati di rumahnya. Jadi yang bekerja itu yang tengah. Begitu pula sebaliknya. Kalau di crankcase mesin ini juga harus kencang. Yang kanan maupun yang kiri itu harus kencang. Ini yang bagian kiri. Terus ini yang bagian kanan. Ini masuknya harus kencang, dipukul keras masuknya. Sama. Prinsipnya sama. Apalagi kalau sebuah kalter ini, sebuah crankcase kanan kiri itu membawa beban yang begitu berat. Membawa beban krek as ya. Itu pastinya harus ekstra kencang. Pemasangannya nanti keras mas. Iya keras, tapi kan bagaimana cara kita memasangnya tanpa harus memukul krek as itu sendiri, tapi posisi laker itu masuknya kencang. Seperti itu jawabannya mas Pren. Paham ya mas Pren? Selain ini apa ya, kalau tidak kencang itu yang terakhir bisa menimbulkan getaran pada mesin. Mesin bergetar itu ininya kendor itu juga terjadi bergetar mas. Jangan dirasa tidak bergetar. Bergetar, ininya kendor tidak kencang itu getar. Nanti ya disalahkan kerekasnya jelek, pemasangan setangnya tidak pas, udah strokannya jelek, macam-macam, padahal masalahnya sepele ini. Maka dari itu telitilah semuanya dalam pemasangan maupun pembikinan. Sudah benar apa belum? Kalau sudah benar semua lanjutkan, kalau belum teliti lagi dengan detail. Itu jawaban dari saya. Oke. Cara bikin kencangnya pun macam-macam mas. Ini ya, ada yang dibubut terus disok ulang, bisa. Ada yang modelnya itu dilas nanti dipoles, bisa. Ada yang sekedar di titik-titik itu pakai obeng lancip-lancip, bisa. Banyak caranya, perbedaannya itu beda-beda, tapi satu tujuannya itu membuat kencang. Oke, paham ya? Paham tak mas Pren? Jawabannya seperti itu. Ini itu harus kencang. Kalau tidak kencang ya repot. Pasti akan menimbulkan bunyi yang sangat kasar pada mesin, karena keras ini sudah besar, ditekan daya ledakan dar, nah, dia turun, piston turun, itu kan menggerakkan ini juga. Kalau rumahnya ini kendor itu akan bisa berakibat suara kasar. Suaranya itu biasanya kerek-kerek gitu mas, ngerek-ngerek gitu, tapi di bagian bawah itu biasanya itu penyakit di sini. Banyak kan yang bertanya, ini jawaban dari saya, kenapa saya selalu buat kencang. Memang pada motor Honda itu rata-rata nggak begitu kencang. Yang kencang itu dari produknya Kawasaki, Yamaha, semua kencang. Kalau Honda tidak tahu kenapa bikinnya itu
agak ringan lah, tidak sekuat motor-motor yang lain, merek-merek yang lain. Itu jawaban dari saya. Mungkin jawaban ini bisa membantu atas pertanyaan friend-friend DSM ya, khususnya yang sering bertanya pada saya, kenapa itu laker di kerengkes kok dibikin kenceng. Ya itu alasan saya. Prinsipnya sederhana, laker roda aja begitu kok mas. Ini laker roda, ini masuknya ini di sini keras, tapi as rodanya itu masuknya tinggal dimasukkan saja, ya enggak. Itu aja yang kecil, ini yang lakernya kecil. Nah, kalau di keras itu lakernya besar, harus kita bikin sama. Ini yang sebelah kiri, ini masuknya kencang. Nah, tapi untuk pemasangan itu yang di kanan, yang di laker, yang di kerengkes kanannya ini ringan. Tapi yang bagian asnya tengah, kalau yang sampingnya itu ya tetap kencang. Maksud enggak? Paham enggak? Ini yang luarnya ini kencang, tapi yang tengah itu agak ringan. Ya masuknya slep gitulah, slep, tapi enggak boleh apa ya? Enggak boleh kocak. Enggak boleh kocak ya, kayak ini. As gigi transmisi tadi. Ini kan asgir bisa masuk slep, tapi rumah ininya kan kencang masuknya. Ini as gigi persnelon juga bisa masuk, tapi rumahnya ini kencang. Mungkin di situ nggih buat teman-teman biar paham ya. Itu prinsip dasarnya. Ini aja ndak ada beban, cuman penahan ya. Untuk transmisi itu tahanan. Itu kencang, laker kecil-kecil, apalagi ini yang besar, super besar. Harus ekstra kencang lagi. Seperti itu ya Mas. Paham ya? Semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Semoga bisa membantu rasa penasaran kalian. Itu jawaban pendapat pribadi saya. Karena saya istilahnya memahami cara kerja bearing atau laker. Itu prinsipnya sama aja. Nempel dimanapun prinsipnya sama aja mas. Mungkin jawaban ini semoga bisa membantu kalian. Untuk sahabat-sahabat DSM, friend-friend DSM, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.